Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Khaidir bahwasanya kita nih pengen umroh itu pulang ada athar namanya, ya, ada pengaruh, ada dampak, ada bekas, ada yang ada oleh-oleh, ya. Oleh-olehnya, kalau oleh-olehnya kismis apa segala macam, Tanah Abang banyak karena mah tinggal mesen. Bahkan di Tokopedia itu ada market apa namanya, yang spesial ngejual apa sih istilahnya, souvenir umroh, ya. 15.000 udah ada isinya, ada zam-zam di situ, ada kacang-kacangan, ada macam-macam. Tapi yang terpenting apa? Kita pulang ini bawa ghirah, bawa semangat yang sama pada saat kita di sana. Sebetulnya, ya, kita nggak mesti, sebetulnya nih Pak, kita nggak mesti harus ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguran yang sifatnya itu terkadang di luar nalar. Kadang orang selalu berpikiran, oh ntar kalau kita di haram biasanya apa-apa yang kita lakukan di dunia, di negeri kita di sono dibalas kontan. Sebetulnya nggak harus begitu pun, kita udah bisa ngambil ibrah untuk ketika kita pulang tetap menjaga semangat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Birbil Amin, kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini di Jember yang ke-77 tahun kedua, Jember berjalan dengan baik dan lancar. Dan perlu diketahui bahwa Jember di Mushola Al-Barkah ini adalah Jember dengan pengkultum dari jemaah sendiri. Untuk pengkultum dari luar kita adakan sebulan 2 kali. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik dan positif. Adapun keunikan dari Jumat Berkah Al-Barkah ini, kita adakan kuis. Jadi setelah pemateri ceramah, pemateri memberikan 3 kuis dan berhadiah. Kemudian juga ada kuis ilmu pengetahuan Islam. Nah, jadi di sini keunikan dari Jumat Berkah, pertama yaitu pengkultumnya sebagian dari jemaah, kedua ada kuis, dan insya Allah ini membuat menarik jemaah untuk hadir. Adapun untuk keberlangsungan acara Jember ini, memang kita tidak mungkiri membutuhkan dana dari jemaah juga. Oleh karena itu, demi keberlangsungan Jember berikutnya, kami mohon mungkin para donatur untuk bisa memberikan infaknya seperti yang ditulis di bawah ini, nomor rekening yang kami berikan. Demikian informasi seputar Jumat Berkah di Mushola Al-Barkah, Taman Royal 1, Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walaha ma ba'dah. Fanayana ta'alum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa'al intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah
wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa da'uha ilal huda wa dalalah alal khair wa mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba'u, wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa'u, min du'ain la yustajabu laha, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Yang saya muliakan sahibul bait atau sahibul barnamij yang punya hajat pada pagi hari ini, Bapak Hari beserta istri yang insya Allah dalam waktu dekat akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan umrahnya menjadi umrah yang mabrurah, kemudian tijarah khair bairah, dan kembali ke tanah air dengan sehat, selamat walafiat, serta apa yang menjadi aktivitas kegiatan baik di sana tetap bisa diistiqomahkan hingga akhir hayat. Seluruh jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lupa MC kita Bapak Haji Ahmad Khaidir dan seluruh jemaah sekalian yang mohon maaf jika tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, pada pagi hari ini spesial ya, kita berbicara sedikit tentang masalah ibadah haji dan umroh, yang tentunya lebih khusus atau lebih spesifiknya tentang masalah umroh itu sendiri. Ada beberapa riwayat yang menceritakan atau mengabarkan kepada kita tentang fadilah atau keutamaan dari umroh itu sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, kemudian antara Jumat ke Jumat dan antara umroh ke umroh, ini adalah kafarah, penghapus dosa ya. Jadi kalau kita sholat 5 waktunya rajin itu Pak, subuh kita sholat nih berjamaah, ntar zuhur kita sholat lagi, yang terjadi antara subuh dan zuhur dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh aktivitas sholat tersebut. Demikian juga dosa-dosa yang kita perbuat di antara Jumat ke Jumat, maka akan dihapuskan oleh ibadah sholat Jumat. Pun demikian dosa yang kita lakukan di antara umroh ke umroh berikutnya itu juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa tersebut berkah dari ibadah umroh yang kita laksanakan. Ini setidaknya fadilah yang cukup memberikan bagi kita kabar gembira tentang keutamaan dari melaksanakan ibadah umroh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, umroh ini hukumnya sejatinya sama seperti haji ya, wajib. Hanya saja perbedaannya, kalau umroh itu hanya memiliki miqat makani dan tidak memiliki miqat zamani, tapi kalau haji punya dua-duanya. Apa itu perbedaan antara miqat zamani dengan miqat makani? Miqat makani itu adalah tempat di mana kita berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Seperti misalkan kita orang Indonesia, miqatnya ini kalau baru datang dari Indonesia, miqatnya di Yalamlam. Tapi kalau kita sudah datang sampai di Saudi, udah dapat sekali umroh di Mekah, kemudian kita tinggal di hotel, pengen umroh lagi, kita bisa miqat dari Adnal Hil, dari tempat tanah halal yang paling terdekat. Ya biasanya orang ngambilnya di Tan'im. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini namanya miqat makani, tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Dzul Hulaifah, Juhfa, kemudian juga Yalamlam, Datu Irq, atau biasa kita kenal juga kalau untuk kita datang dari Madinah, fadol
Haji Samsul depan. Di masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Bir Ali. Nah, ini namanya miqat makani, tempat di mana kita berniat, ya, tempat di mana kita berniat. Ini miqat makani jamaah sekalian, ada untuk ibadah haji, juga ada untuk ibadah umroh. Tapi miqat zamani hanya punya ibadah haji saja, yaitu di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, di mana kita bisa ngambil miqat, yaitu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian sampai 9 Dzulhijjah, karena tanggal 9 kita melaksanakan wukuf. Di luar ini nggak ada namanya miqat zamani untuk haji, karena memang waktu untuk melaksanakan ibadah haji puncaknya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, Bapak nggak bisa wukuf di Arafah, jangankan tanggal 15 Dzulhijjah, 10 aja kalau udah masuk tanggal 10 nggak bisa, ya. Nah, ini yang membedakan antara ibadah haji dan umroh. Itulah kenapa kalau ibadah haji dilaksanakan secara serempak, tapi ibadah umroh kapan aja bisa, ya. Ibadah umroh kapan saja bisa. Mungkin dari segi pembekalan tentunya zaman sekarang Masya Allah kita nggak kurang sarana dan fasilitas untuk edukasi masalah ibadah haji dan umroh, ya. Kita ikut KBIH atau kita ikut kelompok umroh dengan travel, sudah disediakan pembimbing dan lain-lain. Tapi yang ingin saya benar-benar pesankan kepada para jamaah sekalian, siapapun yang mau berangkat umroh, tolong dihafalkan betul-betul mahdhuratul ihram. Apa itu mahdhuratul ihram? Sesuatu yang dilarang bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram. Jadi kalau Bapak sudah pakai pakaian ihram, kemudian sudah ngambil miqat, udah niat nawaitul umrota wa ahramtu biha, misalkan kalau cuma umroh, udah tuh segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang muhrim, bagi orang dalam keadaan ihram, udah nggak boleh lagi dikerjakan, apapun alasannya, ya. Jangan kita beragama ini dengan logika hawa nafsu kita. Logika dipakai untuk memahami nas syariat, bukan untuk melayani dan ngeladenin hawa nafsu, ya. Satu ketika orang ini kan di antara mahdhuratul ihram itu, kalau buat laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya. Nah, karena dari Madinah ke Mekah ini lumayan jauh, nih orang nggak biasa nggak pakai celana dalam, ya. Jadi dari hotel dia sudah pakai pakaian ihram, cuman dalamnya masih pakai celana. Seharusnya ketika ngambil miqat di Bir Ali, sebelum niat tuh celana udah dilepas, copot. Tar ngample Ustaz, udah biarin begitu. Dulu juga lagi lahir ngample, ya. Memang sudah aturannya demikian. Nah, walhasil apa yang terjadi? Dia niat tapi celananya enggak dicopot, enggak dilepas. Nanya lah kepada si pembimbingnya, Ustaz, saya masih pakai celana nih pas naik bis, ya kan? Terus ditanya oleh si pembimbingnya, Bapak udah niat belum? Udah tadi. Waduh, kena dam, ya. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya ketika logika digunakan sebagai pengabdi dari hawa nafsu, apa dia bilang? Ah, udahlah, belum nyampe Mekah ini. Ya. Bukan begitu aturan agama, Pak. Aturan agama itu nggak bisa seenak udel kita sendiri, ya. Terkadang banyak hal-hal yang kayak gini nih, kita ngelaksanain aturan-aturan agama yang maunya otak kita, hawa nafsu kita kayak gitu, kita kerjain, ya. Pernah dulu satu ketika ada orang ingin melaksanakan perjalanan, ya.
Pas pengen melaksanakan perjalanan belum beduk duhur, dia udah sholat duhur karena takut ketinggalan rombongan, ya, atau takut ketinggalan acara, bukan takut ketinggalan rombongan, takut ketinggalan acara. Walhasil pas dia ngajak, ayo udah berangkat, lah tanggung ini belum belum adzan duhur, lah kita mau udah sholat tadi, kagak sah sholatnya, ulangin lagi, ntar nunggu masuk waktu dulu. Yang penting mau udah sholat, lah kok yang penting udah sholat, ya. Jadi yang namanya syarat dan rukun itu para jamaah sekalian, itu jangan sampai kita abaikan, apalagi kemudian kita otak-atik itu sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita sendiri, yang mungkin yang bahkan tidak ada sedikit pun jalan keluar dari kalam para ulama. Lain halnya kalau memang di situ sudah ada aturan, ya, yang dikatakan oleh para ahli ilmu, hasil dari mereka istimbat hukum, baru di sini kita amalkan, ya. Seperti contohnya kita ini dalam madhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya membatalkan wudhu. Coba Bapak bayangin, tawaf udah dapet 6,5, sentuhan kulit sama orang Turki lagi, ya kan, yang mancungnya nggak ketulungan, turunan kidul, turunan Kediri. Batal, harus keluar lagi. Yang sering melaksanakan haji dan umroh mungkin tahu bagaimana jarak dari Sahnul Matof itu, dari tempat tawaf itu ke kamar mandi, jauh, ya, jauh lumayan. Nah, maka di sini para ulama mengambil pendapat yang menyatakan bahwa sentuhan laki-laki dan perempuan jika tidak didasari hawa nafsu, ya, atau bersentuhannya tanpa disengaja, ya, maka tidak membatalkan wudhu. Ini ada kaulnya, ini ada pendapatnya, ini mau diamalin, silahkan. Kenapa? Karena ada ahlul ilmi, ya, ada pakar yang memberikan pernyataan hasil istimbat hukum mereka. Jadi kalau yang nggak ada aturannya, yang nggak ada kalam ulama di situ, nggak ada pendapat para ulama di situ, jangan kemudian kita mau dengan mudah ingin mengerjakan semau kita dewe. Tapi yang boleh kita lakukan hanya apabila di situ terdapat pendapat para ulama yang memang pendapatnya mu'tabar, gitu. Jadi kalau Bapak misalkan pengen nggak usah pindah ke madhab Maliki juga nggak apa-apa. Dalam madhab Syafi'i para masyayikh kita mengatakan ada pendapat yang menyatakan bahwa sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Cuman syaratnya tadi, ya, tanpa disengaja dan tanpa ada syahwat. Maksudnya nggak tergerak di situ. Walaupun madonna syahwat udah pasti ada, namanya kita manusia biasa. Tapi yang penting di situ nggak kita lakukan dengan cara sengaja. Kecuali kalau Bapak lakukan dengan cara sengaja, nuntun tangan istri, dipegang telapak tangannya, baru batal, ya. Terus bagaimana? Ya udah, jalan aja, laksanakan aja tawaf. Ketika bersentuhan atau memang nggak sengaja kok, ya, lanjutkan. Tahu sendiri betapa ramainya, apalagi sekarang ini memang umroh sedang padat-padatnya jamaah sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang berkaitan dengan masalah syarat dan rukun, jangan kita abaikan, jangan kita sembarangan, laksanakanlah sesuai yang dikatakan pendapat para ulama yang mu'tabar, ya, yang memang mereka memiliki keahlian dalam hal itu. Kalau nggak ada khilaf di situ, saklek kayak gitu, ya udah, jangan kemudian kita pakai logika dan nalar kita untuk berkhidmah kepada hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Khaidir bahwasanya kita ini pengen umroh itu pulang ada athar namanya, ya, ada pengaruh, ada dampak, ada bekas, ada ada oleh-oleh, ya. Oleh-olehnya, kalau oleh-olehnya kismis apa segala macam, Tanah Abang banyak, karena mah tinggal mesen. Bahkan di Tokopedia itu ada market yang spesial ngejual istilahnya souvenir umroh,
ya 15.000 udah ada isinya, ada zam-zam di situ, ada kacang-kacangan, ada macam-macam. Tapi yang terpenting apa? Kita pulang ini bawa ghirah, bawa semangat yang sama pada saat kita di sana. Sebetulnya ya, kita nggak mesti, sebetulnya nih Pak, kita nggak mesti harus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran yang sifatnya itu terkadang di luar nalar. Kadang orang selalu berpikiran, oh ntar kalau kita di haram biasanya apa-apa yang kita lakukan di dunia di negeri kita di sono dibalas kontan. Sebetulnya nggak harus begitu pun, kita udah bisa ngambil ibrah untuk ketika kita pulang tetap menjaga semangat ibadah. Sederhana aja ya, sederhana aja. Kita bisa loh ketika di haram bolak-balik dari hotel sampai ke dalam Masjidil Haram untuk sholat berjamaah di sana. Kalau saya kemarin di hotelnya itu dekat terowongan, dekat Ajiat Makarim. Ya, itu masih di belakang Zamzam Tower. Ya, ntar insya Allah kalau ada yang ngongkosin lagi baru ke Zamzam Tower. Deketan. Ya. Nah ini, ya kalau kita prediksi mungkin dari kamar saya sampai ke dalam haram itu, ya mungkin ada 500 meter sekali jalan. Ya, sekali jalan 500 meter. Bolak-balik udah 1 kilo. Nggak bawa motor lagi. Kita di Indonesia, la ilaha illallah. Ya. Rumah dekat ke musola juga bawa motor. Ya. Oh, Pak Jihadno kan rumahnya di belakang tembok kan ini. Pasti sini bawa motor ya kan? Soalnya ngubeng. Ya, makanya besok bikin flying fox aja dari rumah nyampe sini, langsung nebak di sini jadi. Ya. Tapi kita semangat untuk itu. Ya. Oh, di sini suasananya beda. Di sini orang-orangnya juga pada semangat buat ibadah. Nah, jadilah kita manusia yang nu'athir wala nata'athar. Jadilah kita yang mempengaruhi lingkungan, bukan kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kita di sana mampu semangat untuk ibadah 5 waktu. 5 waktu. Makanya saya pesan sama Pak Hari, jangan sampai sholat di depan hotel. Apalagi di mall. Ini mohon maaf, kita banyak ngelihat ya mungkin kalau yang udah tua renta nggak ada yang ngedorongin kursi rodanya nggak jadi masalah, tapi kadang masih kuat jalan, masih apa segala macam. La ilaha illallah, sholat digelar sejadah di depan hotel, kadang gelar sejadah di depan es krim tuh ya, atau di pelataran jalan. Usahakan kita sholat di dalam masjid. Memang sholat di tanah haram ada fadilahnya sendiri, tapi di dalam masjid lebih besar ya, lebih utama, fadilahnya lebih agung. Ini kadang kita sholat banyak itu kita lihat jamaah di pelataran, di trotoar dia udah gelar sejadah di situ, padahal waktu sholat masih belum datang. Usahakan masuk ke dalam masjid, dan itu kita hitung aja. Ya Allah, saya kok sanggup ini berangkat 500 meter, pulang 500 meter, sekilo. 5 waktu, 5 kilo. Makanya kemarin betis saya nggak jauh beda kali sama betis pemain Argentina. Kalau kita baru pulang umroh ya kan. Awal-awal emang kalau kata orang Sunda mah cara rangkel ngerentak ya kan, pada pegel. Tapi ketika kita biasakan itu, nah ketika kita pulang itu yang kita pikirin, oh saya kemarin di haram bisa untuk melaksanakan sholat dengan jarak yang lumayan jauh, saya sampai ke dalam masjid ya, yang itu merupakan sebuah pelajaran berharga ya. Nggak usah harus mikir-mikir, oh saya ditegur gini oleh Allah, oh, ada kejadian-kejadian mistik kayak begini, oh ada kejadian-kejadian di luar nalar kayak gini. Nggak usah kayak gitu dulu deh ya. Kita renungkan saja itu terlebih dahulu untuk menjaga sholat kita secara berjamaah. Itu sudah sangat menjadi sebuah kemajuan bagi kita untuk nanti ketika kita pulang umroh, kondisi hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yang harus benar-benar dijaga adalah al-hirs alal awqat. Benar-benar menjaga waktu. Kenapa? Karena memang kesono orang biasanya memang orang berangkat umroh itu ya udah dia buat ibadah. Ya kan? Buat ibadah.
Mungkin kalau di sini dia ibadah masih ada keganggu yang lain, tapi ketika ngeluarin ongkos 31 juta, 32 juta, 35 juta, berangkat umroh dengan berbagai macam kelas dan kualifikasinya, itu kan sebetulnya kita mengeluarkan uang sebanyak itu agar ketika kita di sana fokus beribadah. Maka ketika kita sampai di sana udah fokusin aja ibadah, banyakin ibadah, ya. Banyakin ibadah. Atau kita juga nggak dituntut ini itu kok ketika sampai di sana, nggak dituntut buat masak udah tersedia makanan, ya. Kita pengen apa udah ada, istilahnya untuk mayak tatu bihil jism, ya, yang membuat diri kita kuat sebagai bahan bakar ibadah kita sehari-hari sudah tersedia. Maka lakukan ibadah semaksimal mungkin, dan kalau bisa syukur-syukur di Mekah hatam Quran sekali, di Madinah hatam Quran sekali. Kalaupun nggak bisa, selama perjalanan minimal hatam 1 kali. Berapa hari besok, Pak? 10 hari. Nah, 10 hari. Sehari 3 juz. 10 kali hatam. Rencana. Masya Allah. Bismillah. Ya. Sehari 3 juz. Ya, sehari 3 juz. 3 juz itu 1 juz itu 10 halaman, 10 kaca. Ya kan? Berarti kalau 3 juz 30 halaman. Ya. 30 lembar. 1 juz itu 10 lembar 20 halaman. 3 juz berarti 60 halaman. 30 lembar. Ya, 60 dibagi 5. Kita baca habis sholat, habis maghrib, gak usah keluar kemana-mana deh, udah di dalam haram aja sampai waktu isya. Gak usah terlalu mikirin ntar belanja ini belanja itu. Kita juga yang di sini jangan terlalu nuntut orang pergi umroh sama haji buat dia bawa oleh-oleh. Ini kadang kita nuntutnya gituan, ya enggak? Pergi haji pergi umroh, kagak ada oleh-olehnya pisan. Emang Jackson mau ibadah, ya oleh-oleh masa adanya aja. Ya lagian sekarang bapak pengen minum zam-zam tinggal mesen. Tokopedia banyak. ya walaupun itu yang yang mungkin udah boleh kemasan, tapi setidaknya kita doakan mereka untuk istiqomah di sana buat beribadah dan lain-lain. Kemudian juga kemarin waktu kita ziarah ke Sayyidil Habib Muhammad Amin Al-Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menasehati kita untuk sholat arba'in. Gimana caranya? Di Mekah kan kita nggak nyampe tuh kalau buat arba'in. Biasanya mungkin di Mekah 5 hari, ya 5 hari berarti dikali 5 cuma dapat 25 waktu, ya kan, cuma dapat 25 waktu. Maka beliau kasih kita solusi, setiap habis sholat fardu kita sholat lagi niat kodoan. Memang sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa kalau orang nggak punya utang sholat yang dia kalau orang nggak punya utang sholat yang dia ingat, maka dia nggak diperbolehkan setelah sholat fardu dia sholat fardu lagi, ya. Tapi sebagian para ulama menyatakan bahwa kita diperbolehkan untuk sholat fardu dengan niat kodoan walaupun sebelumnya kita sudah sholat. Ya, karena fadilah sholat arba'in di Makkah dan tentunya di Masjidil Haram amat sangat besar. Sholat arba'in itu apa sih, Pak? Sholat arba'in itu adalah 40 waktu sholat kita laksanakan di dalam haram, dalam Masjidil Haram, nggak disela kayak minum obat paru-paru, sela ulang, ya bolong nih ulang lagi, kan minum obat paru-paru gitu, minum obat 9 bulan udah dapat 8 bulan 15 hari, hari ke-16 nggak diminum, ngulang lagi dari awal. Nah, sholat arba'in itu sejak kita sampai di haram atau dimulai dari kapan kita pertama kali sholat di Masjidil Haram, udah terus. Jangan putus kita berjamaah di dalam Masjidil Haram. Ya, setelah sholat kita sholat lagi niat kodoan. Mungkin ada sholat kita yang yang bolong, atau saya nggak pernah ninggalin sholat. Nah, waktu itu disampaikan juga oleh guru kami dalam ziarah di Madinah tersebut, muridnya Habib Zain bilang gini, oke,
sekarang kita cari jalan keluarnya untuk bisa sholat arba'in. Walaupun sebagian ulama misalkan menyatakan bahwa kalau kita nggak punya utang sholat maka nggak boleh mengulang sholat fardu, maka kita ambil pendapat Sayyidina Imam Ghazali. Ingat nggak kemarin pengajian kemarin kita sampaikan bahwa salah satu rukun sholat adalah khusyuk dari takbir sampai salam, ya, dari takbir sampai salam. Artinya berapa banyak sholat yang harus kita qodho gara-gara kita nggak pernah khusyuk, ya kan? Gara-gara kita nggak pernah khusyuk, maka untuk melaksanakan arba'in kita niatin qodho dari sholat-sholat kita yang tidak khusyuk dengan mengikuti pendapat Sayyidina Imam Al-Ghazali bahwasanya di antara rukun sholat itu adalah khusyuk dari awal sampai akhir. Intinya jamaah sekalian, memaksimalkan waktu untuk benar-benar kita berkholwat dengan Allah. Intinya sih itu. Mau apapun amal ibadah yang kita lakukan, meskipun yang paling afdol adalah yang mansus, yang warid dari Nabi SAW, yang memang riwayatnya ada, ya, sebagai amaliyah khusus bagi orang yang umroh atau haji. Tapi sejatinya apapun yang kita lakukan di sana, maka jangan lepas itu dari nilai ibadah. Jangan dilepas itu dari nilai ibadah. Yang terakhir, hifdzul lisan. Ini paling penting. Kita nih kan orang Indonesia demen bercanda. Terkadang, ya kan? Kita orang Indonesia ini demen bercanda. Nah, kita maksimalkan ketika kita ada di haram Makki dan di haram Madani, kurangin deh bercanda kita. Kurangin ngomong yang kagak ada manfaatnya, apalagi sampai istilahnya teriak-teriak, bercanda-bercanda, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang di luar dari adab nabawi, di luar dari adab islami, ya. Karena ini adalah bumi yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ardul Anbiya, tanah yang di situ didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi itu Baitullah, ya. Nggak layak kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, terutama berkaitan dengan masalah suara kita, ya. Apalagi ketika kita di Nabawi, Allah bilang dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil jahri kajahri wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sekali-kali kalian ngangkat suara kalian di atas suara Nabi. Nabinya udah wafat, ya jasadnya yang dikubur, tapi ruhnya selalu ada bersama kita. Maka di Raudhah Syarifah jangan sekali-kali, di Masjid Nabawi atau bahkan di Madinah Al-Munawwarah, jangan sekali-kali kita mengangkat suara yang sampai teriak-teriak. Belajar kalem. Sayyidina Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, jangankan ngomong teriak-teriak, buang air aja, beliau kalau buang hajat itu keluar dari Madinah. Beliau ini kan dikenal sebagai Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, dimakamkan di Baqi, ya, dimakamkan di Baqi bersama Imam Nafi, kuburannya dekat kalau nggak salah, ya. Imam Nafi ini salah satu imam qiraat. Nah, ini Sayyidina Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta, guru dari Sayyidina Imam Syafi'i, pendiri madhab Malik. Itu kalau lagi mules pengen buang air besar, keluar dari kota Madinah, nggak berani ngebuang tinjanya di Madinah. Ya kita nggak sampai sebegitunya deh, tapi yang penting jangan sampai kita ngangkat suara terlalu tinggi, ya udah, ngomong seadanya, ngomong seperlunya, dan jangan terlalu dibanyakin bercanda. Terbecandanya di Indonesia ya. Di sana memang tempatnya kita untuk sakinah wal waqar, untuk benar-benar menjaga adab dan etika kita, baik itu di haram Makki ataupun itu di haram Madani. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, adabnya dijaga dan lain-lain, syarat rukunnya juga diperhatikan, insya Allah umrohnya akan menjadi umroh yang mabrurah. Pulang akan ada perubahan sikap, pulang akan ada perubahan perilaku, pulang akan ada perubahan attitude. Disinilah akan umroh itu menjadi memiliki athar, ya, jadi punya athar. Ya, orang yang ketika pulang umroh dia kemudian masih buka auratnya,
dia kemudian masih melakukan wal'iyadzubillah perzinahan dan lain-lain, masih korupsi dan lain-lain, karena memang ketika melaksanakan ibadah ruhnya tidak dijiwai, ya, zauknya nggak kena, itunya nggak diresapi. Sebetulnya nggak usah untuk untuk kita memperbaiki akhlak dan perilaku, nggak mesti umroh juga bisa. Ibadah yang lain pun apabila kita resapi maknanya, maka kita akan ada perubahan sikap. Itulah kenapa Allah bilang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana yang ngejaga kita dari perbuatan keji dan mungkar? Sholat yang setiap ajaran sholatnya itu, setiap syarat rukunnya diresapi, dihayati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kata Allah, alladzina hum ala sholatihim daimun. Qad aflahal mu'minun, ya. Orang-orang yang beruntung, mukmin yang beruntung siapa? Mereka yang selalu sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang senantiasa sholat. Lu nggak kerja-kerja, nggak nyari-nyari nafkah, nggak main arisan, nggak jenguk orang sakit, nggak jalan dengan keluarga. Apa nih yang dimaksud selalu sholat? Ya, dia sholat 5 waktunya dijaga, sholat sunnahnya dijaga, tapi di luar sholat ketika dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hati dia tetap seperti orang sholat. Gimana hati tetap seperti orang sholat? Hatinya selalu meyakini Allahu Akbar, Allah yang maha besar, nggak ada yang selain Allah yang lebih besar. Hatinya selalu ruku, hatinya selalu sujud, ya, sehingga bersih dari dirinya penyakit sombong, ya. Nggak berbicara kecuali yang bermanfaat, sebagaimana orang sholat yang terlontar dari lisannya hanya Quran dan zikir. Maka ketika dia di luar sholat pun yang keluar hanya kata-kata yang menghasilkan pahala, yang menghasilkan manfaat. Segitu aja sebetulnya untuk merubah akhlak kita, untuk merubah attitude kita, untuk merubah kebiasaan kita yang jelek jadi buruk, itu sudah cukup, ya. Karena memang yang paling penting dari setiap ibadah adalah peresapannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan saudara kita Bapak Hari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Tanggal 30 beliau berangkat, selama ada di Makkah dan ada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kekuatan, ya, kesehatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan umroh yang mabrurah beserta seluruh jamaahnya, ya. Dan kemudian juga kita mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rizki untuk selalu dapat berulang-ulang memakmurkan Baitullah, untuk selalu berulang-ulang melaksanakan ibadah umroh tanpa mengurangi hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lau kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.